Assalamualaikum sahabat yang budiman. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang budiman, dalam suatu kesempatan Imam Al-Ghazali pernah berdiskusi dengan para murid-muridnya. Dalam kesempatan itu Imam Al-Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, di dunia ini apa yang paling dekat dengan kita?" Kemudian muridnya ada yang menjawab, yang paling dekat dengan kita adalah orang tua, guru, suami, istri, anak, dan lain sebagainya. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata, itu semua benar, tapi yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini adalah kematian. Karena apa? Kematian adalah sesuatu yang sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian juga adalah sesuatu yang manusia manapun tidak akan pernah bisa tahu kapan dan di mana dia akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kerahasiaannya justru harus kita maknai bahwa kita hidup di dunia ini harus selalu siap kapan kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Sahabat yang budiman, adapun yang kedua, Imam Al-Ghazali bertanya lagi kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, di dunia ini apa yang paling jauh dari kita?" Kemudian muridnya ada yang menjawab, yang paling jauh dari kita yaitu bintang, luar angkasa, negeri Cina, dan lain sebagainya. Kemudian Imam Ghazali berkata, itu semua benar. Tapi yang paling jauh dari diri kita adalah masa lalu. Karena apa? Masa lalu yang pernah kita lewati tidak akan bisa mungkin kita ulang kembali. Masa lalu yang pernah kita isi dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa, tidak akan bisa mungkin kita revisi kembali, kecuali kita hanya bisa bertaubat, menyesali dengan sungguh-sungguh, dan berusaha untuk menapaki hari-hari berikutnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan amal-amal yang soleh. Ini kaitannya dengan waktu. Maka waktu yang masih tersisa, mari kita gunakan yang sebaik-baiknya. Karena waktu juga ilmu, waktu juga amal bagi mereka-mereka yang mau berpikir. Sahabat yang budiman, kemudian yang ketiga, Imam Al-Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, "Wahai muridku, di dunia ini apa yang paling besar?" Muridnya ada yang menjawab, yang paling besar adalah gunung, bumi, kemudian matahari. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata, itu semua benar. Tapi di dunia ini yang paling besar adalah hawa nafsu. Karena apa? Jika kita bisa mengendalikan hawa nafsu, maka kita termasuk golongan orang yang selamat. Jika kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu, maka kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Maka dari itu, mari kita terus berusaha untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, bukan hawa nafsu yang mengendalikan kita. Sahabat yang budiman, kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan pertanyaannya, "Wahai muridku, di dunia ini apa yang paling berat?" Muridnya ada yang menjawab, gajah, besi, dan lain sebagainya. Kemudian Imam Ghazali berkata, itu semua benar. Tapi sesungguhnya yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Karena apa? Dengan memegang amanah, orang tersebut bisa ke neraka. Dengan memegang amanah juga, orang tersebut bisa ke surga. Tergantung bagaimana dia menjalankan amanah yang diberikan kepada orang tersebut. Untuk itu, mari kita selalu berusaha. Jika kita mendapat amanah, jadi pejabat, ataupun jadi apapun, maka berusahalah untuk sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sesuai dengan rel agama yang kita anut. Sahabat yang budiman, kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan pertanyaan yang kelima kepada murid-muridnya. "Wahai murid-muridku, di dunia ini apa yang paling ringan?" Kemudian muridnya ada yang menjawab kapas, kertas, angin, dan lain sebagainya. Kemudian Imam Al-Ghazali berkata, itu semua benar. Tapi yang paling ringan di dunia ini bagi kita manusia
adalah meninggalkan sholat. Kita rela berjam-jam duduk di depan televisi, kita rela berjam-jam untuk bermain handphone, tapi untuk melaksanakan sholat yang kalau kita laksanakan dengan khusyuk, insya Allah tidak akan sampai 10 menit. Tapi untuk melaksanakan itu sangat berat sekali. Artinya apa? Meninggalkan sholat adalah sesuatu yang sangat ringan bagi manusia. Untuk itu, marilah sholat kita laksanakan dengan yang sebaik-baiknya. Artinya jangan sampai kita tinggalkan. Karena apa? Nanti di yaumil hisab, pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tentang sholat kita. Jika sholat kita baik, insya Allah amal-amal kita yang lain akan juga ikut baik. Sahabat yang budiman, kemudian yang terakhir, Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, di dunia ini apa yang paling tajam?" Muridnya ada yang menjawab, "Yang paling tajam adalah pisau, pedang, anak panah, tombak, dan lain sebagainya." Kemudian Imam Ghazali berkata, "Itu semua benar. Tapi kamu harus tahu bahwa di dunia ini yang paling tajam adalah lidah manusia." Karena apa? Dengan lidah manusia bisa menyakiti orang lain, bisa melukai hati orang lain yang sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Bahkan dokter manapun tidak akan bisa menyembuhkan. Sahabat yang budiman, untuk itu mari kita jaga lisan kita dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Karena apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik, muslim yang sejati adalah seorang muslim yang mana muslim lainnya bisa selamat dari lisannya dan selamat dari kedua tangannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.